Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa maulah amma ba'd. Yang terhormat semua hadirin, para pemirsa, para netizen yang bisa melihat eh, eh, yang saya sampaikan pada sore hari ini, ya, untuk sore sampai maghrib ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah saya masih di kampus ya untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita upload kembali. Jangan lupa subscribe ya untuk menambah suasana yang lebih mantap. Mohon ya. Tadi saya baru datang ke tempat Kiai Haji Samsuri Arsad, banyak informasi yang kita peroleh dari beliau dalam rangka mencari data tentang pendiri pertama Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Jamaluddin. Alhamdulillah kita ketemu tadi. Dan seperti yang bagian yang kedua saya jelaskan bahwa beliau lahir pada tahun 1865. Beliau kecil sudah piatu ya, orang tua perempuan belum meninggal. Sehingga orang tua laki-laki beliau yang bernama Muhammad Afif ya. Umur 8 tahun Muhammad Afif orang tua beliau membawa beliau ke Mekah. Nah, berarti pada tahun 1873 beliau ke Mekah, umur 8 tahun. Nah, kemudian selama 5 tahun di Mekah orang tua beliau meninggal. Meninggal orang tua beliau ya. Haji Muhammad Afif meninggal, berarti Muhammad Afif meninggal di Mekah pada tahun 1878. Ketika Kiai Haji Jamaluddin berumur 13 tahun ya. Dalam beliau di sana ya mengaji di Masjidil Haram. Kemudian ada guru tetap beliau yang barat sudah ceritakan pada pertemuan yang kedua. Ada namanya Said Yahya, Said Yahya yang tinggal di gua di luar kota Mekah. Nah, beliau itu yang berguru lebih banyak. Nah, kemudian pada tahun 19 persis tahun 1900 beliau berada di Matapura. Saat itu beliau berumur 35 tahun sudah. Dan mengaji dan berada di Mekah ya, dari 8 tahun ya. Berarti 35 potong 8 tahun. Nah, berarti beliau ada berapa? Ada 20 tahun berada di Mekah. Nah, bukan main ya. Pendiri Madrasah Darussalam itu di Mekah waktunya 20 tahun ya. Berada di Mekah. Beliau di sana sebatang kara mengaji, kemudian tidur di mana? Kadang-kadang di tempat teman-teman, kemudian di tempat guru, tidurnya kemudian di Masjid Haram, situ aja lah. Makan seadanya, berapa peroleh uang ketika bekerja serabutan ya, beliau belikan untuk makanan. Seperti itulah kita mulai hari-hari. Nah, beliau pulang, berumur 30 tahun. Ya. Beliau yang pertama adalah apa? Ya kawin lah ya kan. Umur 35 tahun kawin lah. Kawin dengan anak siapa? Anak Haji Abbas namanya. Haji Abbas ini punya anak. Ada yang satu yang tertua itu perempuan yang tertua itu menantu beliau, menantu Haji Abbas ini adalah mufti Banjar bernama Haji Kusasi. Ceritanya orang keturunan ala sana ya. Ya, tentu saja keturunan sultan mungkin ya. Itu kebetulan beliau ini adalah mufti Banjar waktu di Matapura. Nah, kemudian ada juga anak Haji Abbas diambil oleh Haji Yusuf. Haji Yusuf yang menurunkan Guru Salman, pengguruannya Guru Sekumpul. Nah, itu juga anak Haji Abbas ya. Nah, kemudian yang ketiga ini diambil oleh Kiai Haji Jamaluddin. Jadi Kiai Haji Jamaluddin dengan Yusuf, dengan siapa? Dengan Mufti Kusasi ini ipar meruai kalau bahasa Banjar ya, ipar meruai ya, bisanan gitu kan. Nah, tiga ini orang-orang penting ya, orang penting, orang-orang maksudnya orang tokoh-tokoh pada saat itu ya. Haji Abbas ini mungkin termasuk kaya ya, karena ada bisa rumah besar-besar ya. Kalau rumah yang satu di dekat Masjid Agung Akromah sekarang ini, dulu katanya informasinya di depan kantor pos ya, memang di halaman masjid itu dulu kan kantor pos ya. Di depan tuh ada rumah besar.
Nah, itu ditinggali oleh Mufti Banjar itu, Haji Kusasi. Nah, menantu di sana karena dekat masjid biasa jadi imam ya, dekat masjid. Nah, ada Kiai Haji Asy'ari, maaf Kiai Haji Yusuf, orang tuanya Guru Salman Yusuf, ini ada di belakang rumah yang ditinggali oleh Kiai Jamaluddin ya, di Pekoman ya, masih di Pekoman. Nah, ada rumah satunya di depan yang besar juga. Nah, itu di Pekoman itu ditinggali oleh Kiai Haji Jamaluddin. Nah, inilah ya. Artinya ceritanya mulai 30 tahun datang ya kawin ceritanya kan ya. Kawin dulu lah, belum lagi ada kegiatan apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, baru ngumpul-ngumpul, bareng ngumpul, cerita-cerita, kemudian mungkin usul-usul, kemudian saran dan sebagainya, sampai diskusi, duduk ya, entah di mana, entah di pinggir sungai Matapura atau seperti apa. Nah, Mufti Banjar ini, Haji Kusasi menyarankan kepada Kiai Haji Jamaluddin untuk membuka pengajian. Kasihan ya orang-orang sekitarnya ini masih ada yang buta huruf, ada kurang ilmu agama dan sebagainya. Banyaklah permasalahan yang namanya di kampung. Nah, kemudian saran ini cara yang baik tentu saja, apalagi untuk menerapkan ilmu pengetahuan data di Mekah, beliau memulai membuka pengajian. Awalnya di mana? Ya di rumah di Pekoman itu. Ya, semakin banyak akhirnya pengajiannya besar. Orang-orang sekitar datangan, orang Sungai Batang datang, Daun Pagar datang, kemudian sampai di Tapah itu ceritanya itu datang. Yang di yang di Tumbulirang datang. Seperti itulah. Kami jadi pengajian di belakang rumah itu, di belakang maksudnya di baris belakang tuh perempuan berdinding, di depannya sampai ke pelatar itu laki-laki. Nah, tentu saja yang diajarkan ini adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang berkembang, ajaran berkembangnya ajaran Datu, ya. Karena Datu sejak berapa itu kan beliau itu meninggal tahun 1812 ya. Jadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya Sabilal Muhtadin, apalagi tauhidnya yang ada Tuhfatur Raghibin ya. Kemudian tasawufnya ada Kanzul Ma'rifat. Nah, kemudian tarikat Samani ini terus berkembang, ajaran ini berkembang terus ya. Nah, tentu saja paham yang beliau terima juga di Makkahul Mukarramah dengan pengajian-pengajian Sunni di Masjidil Haram pada waktu itu, dan juga yang beliau berguru khusus dengan Sayyid Yahya ini pun semuanya adalah paham-paham ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah apa? Tauhidnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fikihnya fikih salah satu mazhab yang empat ya. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali ya. Dan kemudian Datu Kelampaian mengarang kitab Sabil Muhtadin dengan pahamnya paham Syafi'i. Inilah yang berkembang ya, di Matapura dan sekitarnya. Paham tauhidnya paham tauhid Ahlussunnah Jamaahnya Asy'ariyah Maturidiyah, seperti yang kitab yang tipis tapi bermakna kalau kita baca itu Tuhfatur Raghibin itu luar biasa itu. Paham-paham sunninya ya Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang berkembang. Kemudian saat itu sahabat pada masa Kiai Jamaluddin ya, yang beliau datang ke Matapura sudah 1900, masyarakat memerlukan ya, ulama-ulama pencerah ya. Ya beda sekarang sudah ramai ya. Alhamdulillah luar biasa Matapura. Sejak dulu sulit ya. Nah, akhirnya syukur alhamdulillah berkembang. Bagus pengajian Kiai Jamaluddin. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, dan tidak tanggung-tanggung setiap pengajian Mufti Kusasi ini selalu ikut ya. Selalu ikut untuk memotivasi gitu. Motivasi ini. Nah, ini. Jadi luar biasa ya. Bagaimana pengorbanan beliau dalam nanti menuju
berdirinya Madrasah Darussalam. Sekian dulu. Sampai maghrib ya. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.